Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Pada ayat sebelumnya diceritakan bahwa setiap kali Nabi Zakaria mendatangi Siti Maryam di mihrab, beliau selalu menemukan makanan. Kemudian ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Kamu dapat dari mana ini Maryam? Qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, itu dari Allah. Kemudian hunalika, di sana, artinya di tempat itu, di mihrab itu, da'a Zakaria rabbah. Zakaria berdoa kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Apa isi doanya? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Artinya min ladunka di sini ai mimmah di kudratika, murni dari kekuasaanmu, bukan melalui perantara adat atau kebiasaan. Karena apa? Karena secara adat, secara kebiasaan, secara teori, Nabi Zakaria pada waktu itu sudah tidak mungkin bisa mempunyai anak. Karena faktor umur dari Nabi Zakaria dan juga istrinya. Pada waktu itu Nabi Zakaria umur 120 tahun dan istrinya umur 98 tahun. Bahkan sang istri sudah divonis akhir, sudah divonis mandul, tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Dan pada umur seperti 98 itu, perempuan itu sudah tidak produktif, menopause, ya, tidak produktif. Maka permohonan dari Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Saya minta anak darimu ya Allah, dengan kekuasaanmu. Artinya jaki ajeling masalah proses atau dengan teori-teori, pokoknya kok minta anak daya. Pokoknya saya minta anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Ai mujibud du'a, zat yang bisa mengabulkan segala doa. Kemudian fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria ini ketika Nabi Zakaria sedang sholat di mihrab. Di mihrab, tempatnya Siti Maryam itu, ya. Apa isi ucapan malaikat itu? Annallaha yubashshiruka biyahya, bahwa sesungguhnya Allah memberikan berita gembira kepadamu
dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yang mana Yahya ini nanti akan membenarkan kalimatullah. Kalimatun minallah, membenarkan kalimatun minallah. Yang dimaksud kalimatun minallah di sini adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Yahya ini yang nanti yang akan membenarkan bahwa Nabi Isa adalah kalimatullah. Bukti kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Nabi Isa itu akan lahir nanti tanpa dilahirkan oleh Siti Maryam, tanpa melalui hubungan suami istri, tanpa ada bapaknya. Nah ini. Jadi hubungannya begini. Kalau kita urut Zakaria, siapa itu? Hannah ya. Hannah punya saudara perempuan namanya siapa? Coba dicari. Siapa? Isa ya. Jadi Hannah bin Fakut, Hannah binti Fakut, Isa binti Fakut. Saudara, dua perempuan ini bersaudara. Yang Hannah punya suami namanya Imron, kemudian yang Isa punya suami namanya Zakaria. Paham ya? Kemudian nanti pasangan Imron dengan Hannah punya putri siapa? Maryam. Zakaria dengan Isa punya anak siapa? Yahya. Ya, paham? Jadi antara Yahya dengan Maryam ini apa? Sepupu. Ya. Nanti Nabi Isa itu kepada Nabi Yahya ini apa? Paman. Menjadi sepopo. Iya, paman sepopo. Paham ya? Namun umur mereka ini selisih sedikit. Maka yang pertama iman kepada Nabi Isa adalah Nabi Yahya yang menjadi musaddiq ya. Musaddiqom bi kalimatin minallah. Kata Ibnu Abbas, anna Yahya kana akbaru sinnan min Isa bi sittati ashhur. Yahya, Nabi Yahya ini lebih tua dari Nabi Isa selisih 6 bulan. Tidak sampai 1 tahun. Selisih 6 bulan. Wa kana Yahya awwalu man amanah wa saddaqa bi annahu kalimatullah. Dan Yahya, Nabi Yahya ini adalah orang yang pertama iman kepada Nabi Isa wa saddaqa, dan membenarkan Nabi Isa bahwa beliau adalah kalimatullah. Tsumma qutila Yahya qabla raf'i Isa bi muddatin yasirah. Kemudian nanti Nabi Yahya ini dibunuh oleh orang Yahudi beberapa waktu sebelum diangkatnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga direncanakan untuk dibunuh oleh Yahudi. Bahkan semua Yahudi pada waktu itu meyakini bahwa Nabi Isa ini terbunuh. Padahal tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, tidak mensalib Isa, tapi diserupakan. Nabi Isa itu ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Dia yang dibunuh oleh orang Yahudi. Ya, ini. Nah, jadi Yahya ini sudah wafat sebelum peristiwa diangkatnya Nabi Isa. Jadi kata malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Nabi Yahya ini nanti akan membenarkan kalimatun minallah, yaitu membenarkan Nabi Isa pertama. Kemudian wa sayyidan, dan Nabi Yahya ini akan menjadi sayyid, menjadi pimpinan
menjadi pimpinan, menjadi orang yang mulia fil ilmi wal hilmi wal ibadah, dalam keilmuan, dalam kesabaran, juga dalam ibadahnya. Wahasuron, nah ini wahasuron dan hasur. Hasur ini apa? Hasuron ini laki-laki tidak beristri, menahan diri dari perempuan, itu hasur. Tapi bukan karena impoten, bukan karena tidak memiliki hasrat, tidak, tapi apa, li'ifatin, karena menjaga diri, li'ifatin, karena menjaga diri. Itu yang disebut dengan hasur. Mon lakar orang laki londak dereng bini keng bolana, misalah keng bolana lo odi, ya berarti lo nyamin hasurnya, lakar lekeng lo terus. Jadi sebenarnya normal, artinya Nabi Yahya ini normal, tapi dia bisa menahan diri dari perempuan, itu yang disebut dengan hasur. Wa sayyidan wa hasuron wa nabiyyam minas sholihin. Dan Nabi Yahya ini juga termasuk nabi minas sholihin, ay minal mursalin, termasuk golongan orang yang menjadi Rasulullah. Itu kabar dari malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria. Kemudian ngolah Rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akir. Ini kata Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam, dari mana saya bisa punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, sedangkan saya sudah tua. Di samping itu wa imraati akir, dan istri saya mandul. Kula la sepo, raji kula mandul. Dari keimma kula bisa ni anak. Maka dijawab sama malaikat, saya jawab, qala ay Jibril, malaikat Jibril jabu, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apapun yang sudah dikehendaki oleh Allah, walaupun hal itu khariqul adah, tidak sama dengan kebiasaan, pasti itu akan terjadi. Mulai sekarang Gusti Allah, walaupun secara teori tidak mungkin, itu bisa jadi, bisa terjadi. Seperti kasus sebelumnya, Siti Hannah yang menginginkan putri, menginginkan anak, ternyata diberikan anak Siti Maryam. Sekarang Nabi Zakaria itu juga diberi anak. Siapa namanya? Nabi Yahya. Nah, begitulah, kalau apapun di dunia ini, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak sesuai dengan teori, itu pasti akan terjadi. Walaupun lecek sepona, bisa kedua anak. Ika namun Gusti Allah akal. Ibon, sini lagi. Paham? Semoga jadi bermanfaat. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah